Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Tia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. 2 kakak perempuannya sudah berumah tangga yang sekarang tinggal di luar kota. Dia dilahirkan dalam keluarga yang dikenal santun dan taat dalam beribadah. Ayahnya merupakan seorang pegawai negeri sipil, staf dinas di kecamatan desanya. Sementara ibunya mempunyai usaha pertokoan kelontong yang lumayan besar. Masa kecil Tia diliputi dengan kebahagiaan. Hidup di tengah keluarga yang sangat mampu dalam ekonomi membuat apapun yang diinginkan akan tercapai. Tapi sayang, saat dia menginjak usia remaja, tepatnya saat kelas 3 SMEA, orang tuanya mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa mereka. Mobil kijang yang dikendarai oleng hingga menabrak pembatas jalan. Kendaraan bermesin 1600 cc buatan Jepang itu hancur total. Nyawa kedua orang tuanya pun tidak terselamatkan. Sejak saat itu, keadaan Tia serta 2 adiknya, 1 SMP dan 1 di SD, mengalami perubahan total. Mereka diurus oleh Pakde Umar, kakak dari ayahnya. Hampir setiap hari, Pakdenya itu datang ke rumah untuk mengurus toko peninggalan ibunya. Pakde Umar juga mengambil gaji ayahnya di kabupaten untuk menambah keseharian mereka. Tapi karena Pakde Umar harus menghidupi keluarganya, maka hasil usaha toko itu juga dipergunakan untuk kebutuhan anak dan istrinya. Hingga akhirnya toko tersebut gulung tikar akibat pengeluaran yang banyak, sedangkan pemasukan kecil. Yang ternyata Pakde Umar bersama istrinya, Bude Pipit, telah melakukan persekongkolan jahat. Menurut cerita Bu Hera, tetangga mereka, Bude Pipit telah mendirikan toko sendiri di rumahnya. Sedangkan seluruh barang dagangan bersumber dari toko Ibu Tia. Para tetangga sering melihat kalau Pakde Umar menggunakan mobil pick-up untuk mengangkut barang dagangan ke rumahnya. Hal itu dilakukan saat Tia juga adik-adiknya bersekolah. Seharusnya kamu itu rajin mengecek ke toko. Sekarang semua sudah terjadi. Benar-benar tega Pakdemu itu. Tutur Bu Hera ikut jengkel. Dan atas saran dari Bu Hera, Tia pun mempertanyakan barang dagangan miliknya pada Pakde Umar. Tapi hal itu justru membuat keadaan semakin memburuk. Bude Pipit membuatnya tersentak saat naik darah dan marah hebat. Kata-kata cacian yang kasar terlontar dari mulutnya. Dan yang membuat Tia terkaget bukan kepalang adalah ketika budenya akan menyeret dia ke ranah hukum. Tia akan dilaporkan pada pihak berwajib. Dan ternyata apa yang diucapkan Bude Pipit bukan ancaman belaka. 2 hari kemudian, Tia dipanggil polisi dan diproses verbal. Pakde Umar ikut mendorong istrinya dengan serius. Bahkan justru pakdenya itu yang menginginkan Tia dijebloskan ke sel tahanan. Akhirnya Tia masuk penjara dengan tuduhan pencemaran nama baik, fitnah, dan perbuatan tidak menyenangkan. Dia hanya menangisi nasib buruknya itu dari balik terali besi. Sementara Pakde dan budenya tersenyum puas dengan pandangan sinis tertuju padanya. Jengkel, kesal, dan marah, itulah yang dirasakan Tia. Dia yang masih duduk di bangku kelas 3 SMEA, yang seharusnya ditahan di rumah saja karena harus sekolah dan mengurus adik-adik, justru disekap dalam bui. Seharusnya kamu itu tidak ditahan. Tuduhan atasmu hanyalah pasal karet, ucap Harse, teman satu sel. Menurut wanita bertato dengan tubuh yang kekar seperti pria itu, seseorang akan ditahan jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, jika dikhawatirkan melarikan diri. Yang kedua, jika hendak menghilangkan barang bukti. Dan yang terakhir,
jika akan melakukan pengulangan tindak pidana lagi. Dan pada kasus Tia, ketiganya tidaklah mungkin dilakukan. Jadi seharusnya dia berada di luar tahanan atau bebas. Tia hanya terdiam. Semua sudah terjadi. Apalagi dia tidak tahu menahu tentang hukum. Yang bisa dilakukan hanyalah pasrah mengikuti proses. Yang ada di dalam benaknya adalah tentang kedua adiknya. Bagaimana mereka bisa bertahan dari kuasa Pak D-nya? Tanpa terasa, air mata meleleh menyiram pipinya. Tiga hari ditahan di polsek setempat, datanglah kedua adiknya menjenguk. Perasaan Tia lega karena mereka bersama Om Adi, adik bungsu dari ayahnya. Pamannya selama ini tinggal di Batam sebagai manajer di sebuah diskotik. Kedua adiknya langsung memeluk erat dengan menangis pilu. Mereka pun terhanyut dalam suasana haru. Besok kamu akan bebas, ucap Om Adi di tengah suasana mendayu tersebut. Perlahan Tia melepas pelukan kedua adiknya. Apa benar, Om? Dia bertanya penuh keraguan. Pamannya itu pun bercerita kalau 2 hari lalu dia mendapat telegram dari Yana, adik dia yang masih duduk di bangku SMP. Begitu tahu kekejaman kakaknya, kemudian dengan segera beliau langsung berangkat pulang kampung. Dia marah besar hingga memukuli Pak D Umar, kakaknya sendiri. Kemudian dia menyuruh Pak D Umar untuk mencabut surat pengaduan. Dan itu dilakukan esok hari, disertai bebasan Tia. Terima kasih banyak ya, Om, ucap Tia dengan tersenyum haru. Tepat tengah hari, Tia menghirup udara bebas. Diciumnya tangan Om Adi berulang kali sebagai ungkapan rasa terima kasih. Pamannya itu datang sebagai dewa penolong baginya. Cepat, mintalah maaf pada ponakanmu, ucap Om Adi pada Pak D Umar. Walau berat, Tia menyambut uluran tangan Pak D-nya. Akhirnya, dia memaafkan dengan setengah tulus. Karena apa yang telah dilakukan sangatlah pahit. Tia sendiri diam-diam menyimpan dendam pada Pak D Umar, termasuk Bude Pipit. Dia tidak akan pernah melupakan peristiwa buruk tersebut. Tia merasa bersyukur, berkat Om Adi, dia bisa kembali berkumpul dengan adik-adiknya. Yang lebih menggembirakan lagi, belakangan Om Adi mengurus mereka dengan mengatur keuangan dari gaji pensiun almarhum ayah Tia. Om Adi juga mengirim secara rutin uang pribadinya untuk keperluan sekolah. Hingga saat Tia kuliah, Om Adi masih rutin membiayai. Maklumlah, pamannya itu merupakan bujang labu yang belum menemukan jodoh. Atau mungkin memang sengaja tidak mau menikah, sehingga uangnya utuh tanpa ada kebutuhan keluarga. Namun sayang, keadaan baik itu hanya bertahan selama setahun saja, sebab berita buruk datang dari Om Adi. Beliau dikabarkan meninggal karena serangan jantung dan dimakamkan di TPU Tanah Merah Nagoya, Batam. Tia dan kedua adiknya hanya bisa menangis tidak berdaya. Orang yang baik hati telah meninggalkan mereka. Kenapa tidak Pak D saja yang engkau ambil terlebih dahulu, ya Allah? Gumam Lia. Hatinya protes karena orang yang berperilaku jahat justru dipanjangkan umur.
Keadaan ekonomi keluarga Tia kembali morat-marit sepeninggal pamannya. Sementara Pak Di Umar bersama istri tersenyum sinis dengan kondisi Tia. Sifatnya sama sekali belum berubah. Biar tahu rasa si Tia itu, Ade telah mati. Bila nanti ada kesempatan, akan kujebloskan kembali dia ke penjara. Sekalian saja sama kedua adiknya, biar membusuk di bui. Kemana lagi dia akan meminta tolong? Ucap Bude Pipit tanpa beban pada para tetangga. Tapi Tia menanggapi ucapan tersebut dengan dewasa. Dia tidak peduli lagi tentang Pak D-nya. Sebab pada kenyataannya, dia harus mengambil alih tanggung jawab pada adik-adiknya. Sebagai anak tertua, dia harus mencari jalan untuk biaya sekolah adik-adiknya, termasuk untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Atas berbagai pertimbangan, Tia memutuskan keluar dari berkuliah, lalu mencoba melamar kerja baik di Solo maupun di kota sekitarnya. Tapi selama beberapa bulan, tidak ada pekerjaan yang diperoleh. Puluhan lamaran yang dilayangkan, juga tidak ada satupun yang tembus. Hingga dalam kebingungan itu, Tia memutuskan untuk membuka kembali usaha pertokoan. Dia mendapatkan modal dengan memberikan surat rumah sebagai agunan sebuah bank. Pinjaman cukup besar yang harus bisa dikelola dengan bijak. Awal tokonya dibuka, semua tetangga belanja ke sana. Mereka yang dulu belanja di toko budenya juga mulai pindah belanja. Yang tentu saja hal itu membuat Bude Pipit sangat kesal. 6 bulan berselang, toko Tia mulai mengalami kemerosotan. Yang ternyata diketahui kalau Pak D Umar melakukan hal buruk pada usaha Tia. Rasa iri membuat Pak D-nya bersama istrinya menabur tanah pekuburan di sekitar toko. Yang akhirnya, hal mistik itu membuat kesialan pada Tia. Isi toko pun habis, sementara hutang terus menumpuk. Hal itu membuat Tia kelabakan bingung. Senja ini, dia masih terduduk di bangku taman kota, memikirkan jalan keluar untuk melunasi semua hutang, juga untuk mengisi perut sehari-hari. Heh, kamu mikir apa jam segini? Masih melamun saja. Suara itu mengagetkan Tia. Rupanya dia adalah Harseh. Wanita yang dikenal saat dalam tahanan itu ternyata sudah bebas. Sejenak, Tia menghirup nafas panjang yang disusul menceritakan masalah yang dihadapi. Ada satu jalan cepat untuk menjadikanmu banyak uang, ucap Harseh kemudian. Tanpa ragu, wanita kekar bertato itu memberitahu jalan keluar tercepat. Disuruhnya Tia menjadi wanita penghibur. Harseh yang selama ini sebagai pemasar para pelacur menjanjikan uang yang banyak baginya dalam beberapa minggu saja. Tia terdiam, hatinya yang gunjang membuat rasa tertarik akan tawaran Harseh. Pikirkanlah saat kamu tenang, ucap Harseh, disusul memberikan kartu namanya. Wanita itu pun beranjak meninggalkan Tia. Desakan yang kuat akan kebutuhan hidup membuat dia menerima tawaran Harseh. Keperawanannya laku dengan harga yang lumayan tinggi. Hari-harinya dilalui dengan menjual kehormatan dari hotel ke hotel. Tia melakukan semua dengan sangat berhati-hati. Dia tidak ingin kedua adiknya mengetahui pekerjaan kotor yang dilakoni. Tia memberitahu pada kedua adiknya kalau dia bekerja sebagai sales yang selalu berpindah dari satu kota ke kota lain.
Saat hutang mulai menipis, Tia kembali mengalami masalah. Entah mengapa para tamu mendadak berkurang. Bahkan beberapa pelanggannya sudah habis berpindah pada PSK lain. Persaingan itu membuat dirinya tidak bisa berbuat banyak. Harsih pun mulai memasarkan para pekerja baru yang lebih menjanjikan. Dari kejadian itu, akhirnya Tia mulai menggunakan jalan mistik. Dia berpikir akan menggunakan ilmu pengasihan untuk mengikat tamunya. Tapi dia takut kalau nanti justru membuat kericuan. Karena secara otomatis mereka akan terpikat hingga tergila-gila. Sehingga di dalam benaknya, dia tidak bisa mencari pelanggan lain kecuali menjadi istri simpanan. Tia yang telah menggali informasi akhirnya memilih untuk memasang susuk. Tapi dia tidak mau jika yang memasang adalah orang yang sama dengan para pesaingnya. Dia lebih memilih mencari orang sakti di pedalaman yang lebih hebat. Yang kemudian dia berhasil menemukan sosok tersebut. Dialah Nyi Anjar. Seorang yang berusia sekitar 60-an tahun yang tinggal di kampung terpelosok. Aku bisa membantumu, tapi syaratnya harus kamu penuhi, ucap Nyi Anjar sambil mengunyah susur. Kemudian dilanjutkan bertanya pada Tia. Apakah kamu sanggup berhenti dari pekerjaanmu saat semua yang kamu inginkan sudah tercapai? Aku berjanji akan bertobat, Nyi, jawab Tia dengan cepat. Sejenak kemudian, Nyi Anjar mempersiapkan kertas. Disuruh Tia menulis nama lengkap dan wetonnya. Tapi Tia tidak tahu wetonnya sendiri. Itu adalah syarat wajib. Tanyakan pada orang yang paham, ucap Nyi Anjar. Kemudian disuruhnya Tia untuk kembali tepat di malam Selasa Kliwon, di mana bulan purnama akan bersinar di malam tersebut. Selain untuk memberitahu weton, Tia juga disuruh membawa nasi kuning lengkap dengan bujang terasi, bawang dan cabai merah di atasnya. Aku menunggumu di malam itu, ucap Nyi Anjar. Datanglah Tia di malam Selasa Kliwon. Dia telah berhasil mengetahui wetonnya dari seorang dukun beranak yang membantu persalinan. Dengan pasti, dukun tersebut tahu persis hari lahir Tia. Nyi Anjar melakukan proses ritualnya di halaman depan rumah. Dengan tikar pandan, dia duduk menghadap nasi kuning, sementara Tia berada di sampingnya. Malam berlanjut. Mendekati tengah malam, perubahan mulai terlihat dari warna bulan. Di saat itulah Nyi Anjar mendekati Tia. Tampak tangan kirinya terkepal seolah memegang bara. Sekejap kemudian, jari telunjuk kanannya menekan pada tengah alis di atas hidung. Di saat itulah Tia merasakan ada getaran kuat di sekujur tubuhnya. Ritual berakhir saat Nyi Anjar kembali membuka telapak tangan. Disusul kembalinya warna bulan seperti sedia kala. Kamu harus menjaga susuk bulan koneng itu dengan baik, tutur Nyi Anjar. Apakah ada pantangannya, Nyi? Nyi Anjar menjelaskan tentang kehebatan susuk yang tersohor di kalangan keraton itu, yang mampu memikat siapapun yang memandang dan juga sulit dimusnahkan oleh orang lain. Sementara untuk pantangannya, Tia hanya disuruh menghentikan segala kegiatannya saat bulan purnama. Dan di malam itu dia disuruh membaca sederet mantra sebanyak 90 kali amalan. Ingatlah pesanku, bila saatnya tepat, berhentilah menjadi wanita pemikat dan segeralah bertaubat. Karena kamu akan merasakan celaka jika tetap menjalankan keburukan, ucap Nyi Anjar menutup ceritanya.
Siang maupun malam, Tia selalu laris pelanggan. Dia merasakan betapa dahsyatnya susu yang menempel di tubuhnya. Dia pun mampu mengimbangi setiap tamu yang datang. Bahkan, ada yang sampai tergila-gila dan hendak menikahinya. Tapi dengan berbagai alasan Tia menolak lamaran tersebut. Meski begitu, dia tetap menyisihkan sehari semalam untuk beristirahat, sesuai petunjuk Nyi Anjar, yaitu tepat di tengah tanggal Jawa, atau di saat muncul bulan yang sempurna. Terkadang dia merenung, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berkeinginan sebagai pemuas nafsu. Begitupun dia, tidak pernah terlintas sedikit pun di otaknya untuk melakukan hal tersebut. Jangankan menjalani, membayangkan saja tidak pernah terlintas di pikiran. Tapi takdir berbicara lain. Dia harus mengikuti arus kehidupan dengan ikhlas. Kini semua hutang piutang sudah dibereskan semua. Bahkan dia mampu membeli lahan seluas 4.000 meter. Di sana dia membangun rumah untuk anak yatim yang kini anak asuhnya mencapai 400 orang anak. Selain itu, dia membuka usaha konveksi untuk membiayai sekolah adik-adiknya. Setelah semua dirasa sudah cukup, dia pun melakukan pesan Nyi Anjar. Dia mendatangi si pemasang susu untuk kembali dalam kehidupan yang lebih baik. Bersamaan dengan malam tersebut, terjadi berita duka pada Pak D. Umar dan istri. Mereka mengalami kecelakaan. Kendaraan mobil pikap tua mereka terjungkal di jembatan Bengawan Solo hingga meninggal di tempat. Terima kasih banyak, Nyi, ucap Tia begitu proses pelepasan susu berakhir. Bertobatlah dengan kesungguhan hati, ucap Nyi Anjar. Dan itulah yang dilakukan Tia. Dia melakukan pertaubatan secara total. Bahkan sering mengadakan acara pengajian di pantinya. Dia juga memperlihatkan sikap dewasa dengan berziarah ke makam Pak D. Umar seusai dari makam orang tuanya. Wilayah Sentani Irian Jaya merupakan kawasan yang banyak rawa dan berbukit. Kawasan ini juga sering terlihat diselimuti kabut tebal yang mengaburkan jarak pandang. Hanya sedikit saja rumah dengan jarak yang berpencar-pencar. Sementara hutan belantara adalah bagian terbesar yang memenuhi wilayah ini. Bagi yang belum terbiasa akan merasa asing jika berada di suatu tempat di kawasan ini. Apalagi selalu terdengar celoteh satwa yang memantul dari tebing-tebing perbukitan, yang menggaungkan suara aneh dan membuat bulu kuduk siapapun pasti akan meremang. Suara hingar yang sungguh mencekam. Apabila petang menjelang, seluruh penduduk tidak ada lagi yang berada di luar rumah. Mereka menghentikan semua kegiatan. Kalaupun ada yang melakukan aktivitas, paling di sekitaran rumah panggung yang beratapkan ijuk milik mereka. Menurut kebiasaan yang menjadi kepercayaan di tengah masyarakat, kala petang hari merupakan keluarnya binatang buas dari pegunungan Daoponso. Dan seiring dengan itu, banyak pula penampakan gaib yang mengerikan. Makhluk tidak kasat mata akan keluar bergentayangan mencari mangsa. Karena kenyataan itu berlangsung dari masa ke masa, maka penduduk setempat seolah dihantui oleh cerita lama itu. Dan hal seram akan bertambah menakutkan dikarenakan terdapat satu tempat yang diyakini tempat bersemayam makhluk halus. Tempat tersebut adalah Teluk Yotefa, di mana banyak tersimpan kisah mistis yang sangat menyeramkan. Bahkan akhir-akhir ini
warga setempat mulai meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, ada penampakan seorang nenek-nenek dengan wajah memulas. Dengan raut minta dikasihani, nenek tersebut sering menampakkan wujud bergentayangan. Diyakini, dengan kekuatan sihir yang sangat hebat, sosok tersebut menculik bayi yang masih merah. Yang tentu akibatnya sudah dapat dibayangkan. Sungguh teramat sadis dan mengerikan. Sehingga para lelaki yang baru saja mempunyai bayi ataupun memiliki istri yang sedang hamil tua akan sangat waspada. Mereka bersiap mempertaruhkan apapun agar generasi mereka selamat dari penculikan Sin Simoni. Begitulah warga setempat menyebut sosok nenek itu. Kisah seram tentang sosok satu ini telah berabad lamanya menjadi cerita dari generasi ke generasi. Termasuk Naftali, salah satu warga yang sudah sering mendengarnya. Saat remaja dulu dia menganggap berbagai cerita yang berhubungan dengan sosok Sin Simoni hanyalah isapan jempol belaka. Tetapi setelah kejadian yang menakutkan sekaligus menyakitkan itu menimpa pada kehidupannya, barulah dia tersadar kalau sosok dari alam maya itu benar adanya. Dengan sangat keji sosok itu telah memangsa bayinya, menjadikan peristiwa yang selalu menjadi sejarah terburuk dan tidak pernah terlupakan. Kisah itu masih jelas membekas di ingatan Naftali. Kala itu, janin yang dikandung telah lahir dengan selamat, tanpa kurang suatu apapun. Termasuk dirinya yang mampu melewati masa kelahiran dengan baik. Karena merupakan anak pertama, maka dia sangat kerepotan dalam mengurus. Apalagi Ones, suaminya, bekerja di dinas kehutanan, yang selama itu pulang setiap 2 minggu sekali. Naftali memaklumi kesibukan suaminya itu, karena di samping tempat kerja yang cukup jauh, kendaraan yang menuju ke kampungnya juga terbilang langka. Melihat istrinya sangat repot, Ones merasa kasihan pada Naftali. Dia pun menyarankan agar segera mungkin mencari seorang pembantu. Dan saran yang merupakan bukti cinta, juga rasa tanggung jawab terhadap anak istrinya itu disambut gembira oleh Naftali. Dengan cepat dia langsung menemui para tetangga. Selain untuk menawarkan pekerjaan tersebut, dia juga minta tolong agar para tetangga ikut membantu. Kalau mungkin ada sanak atau keluarga di daerah seberang yang mau menerima apa yang ditawarkan. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan seorang pembantu. Seminggu kemudian, rumahnya sudah bertambah satu lagi penghuni. Dia adalah seorang ibu tua yang mengaku bernama Wenda. Seorang yang mengaku dari daerah seberang itu mengatakan kalau dia tahu Naftali sedang mencari seorang pembantu dari tetangganya. Naftali sendiri tidak permasalahkan asal-usul Bu Wenda. Baginya adalah dia tidak kerepotan dalam mengurus bayi. Dikarenakan ini adalah anak pertamanya, yang sudah pasti dia belum berpengalaman dalam mengasuh. Dengan kehadiran Bu Wenda, pekerjaan Naftali menjadi lebih ringan. Dia juga mulai belajar bagaimana cara mengasuh bayi. Maklumlah, ibunya sudah meninggal setelah pernikahannya. Sementara ayahnya pindah ke Makassar ikut istri barunya. Hingga komunikasi tidak terjalin. Sementara orang tua Ones yang berada di daerah lain paling hanya sekali-sekali saja menjenguk. Sehingga hanya Bu Wenda lah yang menjadi guru buatnya. Perempuan yang sudah berumur itu, selain telaten dalam mengurus bayi, juga ramah dan cekatan. Hari berganti seiring berjalannya waktu. Naftali merasa cemas saat si kecil mendadak demam. Buah hatinya itu terlihat sangat gelisah. Bahkan 2 malam ini, terus saja menangis dan terus menangis. Saat hendak memeriksakan ke dokter, Bu Wenda melarang niatan itu. Dia akan mencoba dulu dengan ramuan daerah sebagai penawar. Dia akan meracik ramuan tersebut
dari banyak tanaman obat yang tumbuh liar di belakang rumah. Naftali tidak pernah menolak usulan Bu Wenda. Baginya, ibu tua itu sudah berpengalaman dalam menghadapi kasus semacam itu. Dia hanya melihat Bu Wenda meramu bermacam dedaunan dan kulit pohon sebagai obat penurun panas. Jangan panik, bayi kamu pasti akan sembuh, ucap Bu Wenda melihat Naftali tegang. Wanita tua itu meyakinkan dengan sungguh-sungguh, seakan dia tahu kesembuhan yang dinanti. Dan benar saja, setelah ditetesi sedikit ramuan, si kecil langsung terlelap. Semalaman tidur nyenyak tidak menangis, dan demam itu juga sudah sembuh. Naftali sangat bahagia melihat bayinya kembali baik-baik. Rasa percaya terhadap Bu Wenda pun semakin kuat. Dia yakin tidak salah pilih seorang pembantu. Dan kejadian yang sama kembali terulang 4 hari kemudian. Mendadak anaknya rewel diikuti dengan demam. Bu Wenda tetap tenang melihat hal itu, berbeda dengan Naftali yang gusar dan khawatir. Dia pun meminta agar Bu Wenda kembali meracik ramuan untuk anaknya. Tapi kali ini bukan meracik ramuan yang dilakukan, melainkan hanya mengambil beberapa lembar daun saja. Lalu daun tersebut dicampur ke dalam air, yang mana air tersebut untuk memandikan jabang bayi. Sebentar lagi anakmu pasti tenang, ucap Bu Wenda meyakinkan. Sebenarnya ada perasaan berontak di benak Naftali. Dia berpikir kalau tidak seharusnya bayi demam dimandikan dengan air dingin, apalagi di waktu malam hari. Tapi rasa cemas itu dibuangnya jauh-jauh. Dia masih menaruh rasa percaya tinggi pada Bu Wenda. Dia pun terdiam tanpa bicara apapun, menyaksikan anaknya yang mulai tidak rewel saat dimandikan. Setelah memandikan si kecil, Bu Wenda pamit untuk mengambil ramuan lain untuk esok hari. Sempat Naftali mencegah, sebab malam yang sangat gelap itu menyamarkan pandangan. Ditambah lagi kabut di luar yang mulai mengatur jarak pandang. Besok saja lah, Bu. Tapi ucapan itu sia-sia, karena Bu Wenda tetap bersikeras akan mencari ramuan tersebut. Yang akhirnya keluarlah dia dari rumah. Lagi-lagi apa yang dilakukan Bu Wenda memanglah menjadi jalan keluar. Pada kenyataannya sang buah hati mampu membaik, tidak rewel dan tidak demam lagi. Tapi untuk kali ini sangat berbeda, karena semakin malam sang bayi terlihat semakin melemah. Wajahnya pucat. Naftali tidak bisa berbuat banyak selain melihat penderitaan yang dirasakan bayinya. Dia berharap Bu Wenda segera kembali untuk membantu. Namun keadaan itu sangat cepat berlangsung. Buah hatinya semakin lemah, seolah enggan menggerakkan anggota tubuh. Dan secara perlahan, nafasnya tinggal satu-satu. Melihat itu, Naftali hanya bisa meratap sejadi-jadinya, hingga si kecil pun meninggal dunia. Tubuhnya kaku, seakan tanpa darah. Tetangga yang mendengar teriakan ratapan dari Naftali dengan segera menjenguk. Dan betapa kagetnya begitu melihat keadaan bayi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya menyusut hingga tinggal tulang dan kulit. Di mana Bu Wenda? Tanya salah seorang tetangganya. Naftali yang masih shock terus menangis sambil menggeleng-gelengkan kepala. Bayi itu langsung dimakamkan ketika Ones tiba di rumah. Bagaimanapun hanya dialah yang bisa memberi semangat pada istrinya untuk bangkit kembali. Tapi masih saja, Naftali belum bisa menerima semua. Dia belum bisa merelakan kejadian tersebut.
Sementara Bu Wenda hilang secara misterius, dan ternyata tidak ada seorang pun yang mengenal sosoknya. Wanggai, ketua pemuda di kampung, sudah mencari keberadaan wanita tua tersebut. Tapi di daerah asalnya, tidak seorang pun yang tahu tentang Bu Wenda. Dan kepastian yang didapat adalah tidak ada orang yang bernama Bu Wenda. Juga tidak ada perempuan yang mempunyai ciri-ciri sepertinya. Dari hal janggal itu, kepala kampung mulai berpikir lain. Dia yakin kalau kampungnya sedang dalam ancaman, terutama bagi ibu hamil. Karena dia tahu Bu Wenda adalah perwujudan dari sosok Sinsimonyi, salah satu siluman yang menghuni Gunung Davonso. Dalam sejarahnya, sosok ini merupakan jelmaan dari penyihir yang tersingkir dari kaumnya, sehingga dia hidup menyendiri setelah diusir. Tidak ada masyarakat yang mau menerima kehadirannya. Meski dia merubah wajahnya sebagai manusia sekitar, namun tetap saja ada yang tahu keberadaan Sinsimonyi, sehingga dia mengasingkan diri ke hutan di gunung-gunung. Kemunculan yang paling sering ditemui adalah sosok ini merubah diri menjadi seorang perempuan tua, dan kebanyakan menjadi nenek-nenek yang minta dikasihani. Sosok siluman ini menebar dendam dengan akan menghabiskan keturunan orang yang telah mengasingkannya, yaitu manusia. Sehingga dia akan menghabisi nyawa bayi, lalu menghisap darahnya. Langkah untuk menghentikan sosok ini adalah dengan membakarnya jika tertangkap. Tapi itu tidak mudah. Dibutuhkan ilmu khusus untuk menemukan sosok tersebut. Mulai nanti malam, kita adakan jaga makam, ucap kepala kampung pada Wanggai. Jaga makam dimaksudkan agar si bayi tidak diculik, karena sosok itu akan mengambil jasad lalu dimakannya. Semua demi kelangsungan bangsa Sinsimonyi. Tapi semua terlambat. Begitu Wanggai bersama warga lain tiba, gundukan tanah yang belum kering itu tampak porak-poranda. Sementara tidak ada tanda-tanda kemunculan binatang di sekitaran. Mereka menyimpulkan telah ada seseorang yang menggali, dan jasad bayi pun raib. Kepala kampungnya datang menyusul, merasa prihatin atas peristiwa itu. Kemudian dia memberi perintah agar warga kembali ke rumah untuk melengkapi diri dengan senjata. Diajaknya sebagian warga untuk mencari keberadaan sosok dari alam lain itu. Sementara yang sebagian disuruh tetap berada di kampung, menjaga agar sosok itu tidak membaur dengan warga. Sedangkan Naftali bersama suaminya hanya pasrah atas kejadian yang menimpa. Mereka tidak bisa berbuat apapun selain berdoa, berharap agar bayinya kembali diketemukan, lalu dimakamkan dengan sempurna. Sungguh, satu peristiwa di luar perkiraan mereka. Dengan sigap semua warga memulai pencarian, menyisir setiap sudut perkampungan, lalu diteruskan ke semak-semak di sekitar. Tetapi apa daya, mereka belum berhasil menemukan tanda-tanda keberadaan sosok yang dicari. Begitu menjelang tengah malam, barulah seorang warga menemukan satu jejak mencurigakan. Dengan indera penciuman dan insting yang kuat, warga itu mampu mendeteksi jejak siluman yang menuju Gunung Alfonso. Yang dari penemuan itu, disepakatilah kalau mereka akan terus memburu sosok itu biarpun malam hari. Setelah meminum ramuan yang sudah dimantrai oleh kepala kampung,
mereka pun mulai penelusuran. Dengan berbekal busur dan anak panah, serta lembing dan parang, kepala kampung bersama sebagian warga menyusuri lembah. Mereka mengikuti jejak dengan persiapan yang matang. Terdengar suara binatang malam bersautan menyeramkan. Dan mungkin karena ramuan yang diminum, sehingga tidak nampak sosok makhluk gaib yang mengganggu perjalanan itu. Tibalah mereka di sebuah pohon besar dengan semak yang sangat rimbun. Di sanalah mereka menghentikan langkah dan bersiap mengikuti arahan kepala kampung. "Bersiaplah dengan senjata kalian," ucap kepala kampung. Menurutnya, siluman itu akan mampu tertembus senjata yang sudah dimantrai sebelumnya. Beberapa menit kemudian semua sudah dalam posisi yang diarahkan kepala kampung. Semua diam menunggu. Hanya kepala kampung saja yang berdiri sambil merapal mantra. Dan dalam hitungan detik, muncullah angin kencang disertai kilat. Yang disusul muncullah seorang nenek. Dengan berpakaian penyihir, dia menggendong bayi yang sudah tidak bernyawa. Bisa dipastikan kalau itu adalah jasad dari anak Naftali. Sesaat kemudian terdengar suara tawa cekikan dari nenek rendah tersebut. Namun tawa itu tidaklah berlangsung lama. Karena dengan cekatan, kepala kampung memberi kode pada warga agar segera bergantian melepaskan anak panahnya. Dan seperti umumnya manusia, siluman itu mengerang diiring keluarnya darah dari tubuhnya. Hunjaman busur berhenti ketika kepala kampung menaikkan tangannya. Segera dia mendekat, lalu diambil jasad bayi yang sudah hilang 2 kakinya. Kemungkinan besar sudah dimakan sosok tersebut. Sosok nenek renta yang dengan tatapan dendam melihat ke arah warga. "Cepat, kumpulkan ranting dan kayu kering," ucap kepala kampung. Yang tanpa bertanya, semua yang mendengar langsung melakukan perintah tersebut. Kepala kampung terus membaca mantra untuk mencegah sosok Sinsimonyi kabur. Dan semua berakhir ketika sosok siluman itu dipanggang di atas api. Suara erangan menakutkan sangat keras terdengar, hingga nafasnya terhenti di sana. Bayi itu kembali dimakamkan. Lalu kepala kampung menaburkan abu dari sosok siluman itu di sekitaran perkampungan. Di sana dia berharap agar semua warga tidak menerima orang lain tanpa ada laporan. Kalaupun menerima, harus jelas asal-usulnya. Dan dia merasa sangat heran atas bencana yang menimpa Naftali. Karena dalam sejarahnya, sosok Sinsimonyi hanya mengambil bayi yang masih hidup, lalu dihisap darahnya dan dimakan dagingnya. Semua dilakukan untuk memperpanjang usia sosok tersebut. Sebagian kalangan juga meyakini kalau bayi yang diculik akan dijadikan generasi penerus mereka, sehingga tidak putus mata rantai kehidupan Sinsimonyi. Dan melihat apa yang menimpa Naftali, kepala kampung tidak bisa menyimpulkan, karena sosok itu membunuh bayi dengan cara yang berbeda dan baru mengambil jasadnya setelah dimakamkan. Yang terpenting baginya adalah perkampungan kembali aman. Dia berharap abu dari sosok tersebut mampu menangkal kedatangan sosok yang lain. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.